Ini saya nggak perlu nyuci kaki kan ya kalau salaman gitu? Oh, nggak usah. Atau saya harus minum cucian kaki? Oh, nggak usah. Oh, nggak usah ya. Hal-hal yang begitu itu namanya bid'ah. Artinya Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dapat dilakukan dan puasa bisa dikerjakan siapa yang mereka memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya endingnya adalah takwa. Puasa ora. Saya Islam, sholat kagak, gitu kan? Kenapa puasa ditunjukkan kepada orang yang beriman? Karena orang yang mempunyai iman lah yang bisa melakukan puasa suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di sebelah saya sudah ada guru baru saya ini ya, yang juga jadi AA saya sekarang, abang saya lah pokoknya. Amin, ya. amin. Amin, amin. Jadi kita ada di acara barunya kita. Biasanya kita membicarakan tentang hal-hal yang berbau dengan mistis, goib gitu. Tapi kita akan kawinkan juga di sini Ki ya. Di mana Bang Robi hadir bersama teman-teman semua di sini untuk sobat goib di bulan suci Ramadan ini kita hadirkan bisikan Ramadan. Ini kita khususkan buat teman-teman ya menunggu untuk berbuka puasa gitu ya. Kita akan kasih, bukan kita sih, Ki Diba akan memberikan tausiah-tausiah yang ringan buat kalian semua, yang pastinya seru dan tetap aja ada hubungan dengan hal-hal mistis ya juga. By the way, perkenalkan ini adalah abang baru saya namanya Ki Diba. Tepuk tangan teman-teman boleh semua di sini. Ki, selamat datang Ki. Alhamdulillah. Ya. Saya nggak susah perlu buat salaman tadinya. kayak di penjara Oh, Ki, iya. ya. Ini saya nggak perlu nyuci kaki Ki kan ya kalau salaman gitu. Oh, nggak usah. Atau saya harus minum cucian kaki? Oh, nggak usah. Oh, nggak usah ya. Hal-hal yang begitu itu namanya bid'ah. Artinya Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. berarti Ki nggak menyetujui hal itu. Enggak. Oke. Nah itu hal-hal kayak gitu nanti kita akan bahas sama Ki ya, mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi yang pastinya teman-teman, insya Allah nggak sedikit dari kita berharap bahwa ridho dan juga jawaban atas doa-doa di bulan Ramadan ini. Terkadang ya kenapa acara ini disebut dengan bisikan Ramadan Ki? Kita tahu kan ya kalau lagi berpuasa itu bisikan yang untuk melakukan hal yang buruk kok makin kenceng ya Ki? Ya, bisikan hawa nafsu, Bisikan iblis hawa ya, nafsu, bisikan untuk setan. itu dia, bisikan untuk menjalankan hal yang baik. Betul. Kok makin menjauh nih malah nih gitu ya. Ya, Itulah kenapa kita sebutkan dengan bisikan Ramadan. Nah, yang jelas di sini makna beriman kepada yang goib. Ini kita akan bahas hari ini bukan sekedar percaya pada yang nggak terlihat, tapi bagaimana kita mampu membedakan bisikan yang menenangkan hati kita. Kenapa Ramadan disebut bulan yang paling terasa nuansa keimanannya dibandingkan bulan lain. Dan aku pribadi pun merasa ketika Ramadan, sukma kita, hal yang berhubungan dengan goib ya, jiwa kita tuh seperti makin terikat kuat dengan keimanan kita gitu Ki. Bagaimana Ki bisa menanggapinya? Baik, Kang Robi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kan gitu. Di situ ada kalimat perintah ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ditunjukkan kepada orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzin, bukan ya ayyuhannas. Kan gitu. Bukan ya ayyuhal muslimun. Bukan ya ayyuhal kafirun, tapi ya ayyuhal ladzina amanu. Karena apa? Puasa dapat dilakukan dan puasa bisa dikerjakan siapa yang mereka memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya endingnya adalah takwa. Kan gitu. Kenapa puasa itu tadi pertanyaan Kang Robi lebih kental keimanannya gitu kan? Karena memang puasa itu bisa dilakukan bagi siapa yang memang orang yang beriman. Berarti sedih dong Ki kalau misalkan ada orang ngapain gua puasa, berarti imannya sedang digoda dan juga sedang dalam ujian Allah banget. Terkadang kita ngaku diri kita Islam. Kan gitu. Tapi belum tentu dia bisa puasa. Betul juga sih. Gitu kan? Saya Islam. Puasa ora. Saya Islam, sholat kagak. Gitu kan? Kenapa puasa ditunjukkan kepada orang yang beriman? Karena orang yang mempunyai iman lah
yang bisa melakukan puasa suci Ramadan. Karena mereka merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Dan mau gitu ya Ki. dan mau. Oke. Nah, kalau misalkan kita luruskan pemahaman Betul. Ki, sebenarnya apa sih makna beriman kepada yang goib dalam Islam gitu Ki? Ya, Kenapa kita wajib mengimani dan mengakui hal yang berbau goib gitu dalam Islam? ya gini Kang Robi. Tadi yang saya sudah sebutkan bahwa hal-hal gaib itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dilihat ya. Namun kenyataannya ada dan benar-benar ada kan gitu. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yaitu siapa yang orang beriman dia percaya kepada hal yang gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tapi Rasulullah menggambarkannya bahwa seperti adanya surga. Surga itu kan gaib. Pernah? Bang Robi ya, Iya. Kang Robi pernah ngelihat surga nggak? Nggak pernah. Tapi Rasulullah menggambarkan bahwa surga ada. Kan gitu. Iya. Kemudian Rasulullah menggambarkan neraka. Iya. Kang Robi udah pernah ngelihat neraka Amit-amit. dan udah pernah masuk ke dalamnya. Amit-amit. Tapi Rasulullah menggambarkan bahwa neraka ada. Ada. Kan Kita gitu. harus imani, kita harus percaya. Betul, makanya Iya. orang yang beriman itu harus percaya dengan adanya gaib seperti buang angin. Warnanya apa ya? Ya, kalau di sinetron atau di kartun sih abu-abu biru ungu gitu Ki. Warnanya apa? Tapi kan baunya ada kan gitu ya. Terus angin kita nggak bisa lihat, totonya ada sejuk. Nah itu gaib. Nah makanya siapa yang mengaku beriman dia harus percaya sama yang gaib. Oke. Ki, kalau misalkan orang keimanannya kuat nih, apakah dijamin orang tersebut akan tidak takut dengan hal-hal yang mistis? Gue mah ngapain takut sama yang begituan, yang mistis-mistis. Kan iman gue kuat. Apa nggak selamanya begitu Ki? Ya. Jadi iman seseorang itu yajid wayankus. Kadang naik, kadang turun. Kalau lagi imannya mantep, ya lagi naik nih, lagi mantep, dia merasa dirinya makin dekat sama Allah, ya dia nggak takut sama hal-hal yang gaib. Iya, Ya, tapi kalau lagi turun imannya ya merinding juga kali. Iya. Iya. Iman tuh gitu ya Ki? Iya, Naik yajid turun ya? wayankus kadang naik. Saya tersinggung loh Ki barusan. Tapi bagus kalau manusia tersinggung ketika Ki bilang ya, ketika Pak Ustadz kita bilang iman kamu naik turun. Kalau kita tersinggung kita bagus, berarti kita sadar kita ini banyak dosa, banyak salah. Betul. Jadi ketika lagi naik iman kita, wah kita rajin banget tuh. Iya, Ki. Seolah-olah kita paling dekat sama Allah, Benar. gitu kan. Tapi kalau lagi turun, ya udah godaan-godaan iblis, setan semua terus masuk sama kita, gitu. Ya, dan kadang yang salahnya nih Ki, mohon maaf Ki ya. Ketika iman kita lagi naik, kita tuh selalu melihat teman-teman kita, orang sekitar kita tuh adalah orang-orang paling berdosa. Ya. Dan kita adalah orang yang paling beriman. Iya. Nah itu juga kita akan berakhir di neraka ya Ki. Betul, itu karena adalah termasuk sifat sombong. Sombong, karena orang sombong, mati gosong. Iblis aja dikeluarin neraka. Gara-gara sombong ya, Ki? Sombong kan gitu ya. Merasa dirinya paling benar, Itu merasa kan. dirinya paling hebat, merasa dirinya paling wah, itu berarti Sombong. sombong amat kan gitu. amat. Berarti kalau misalkan ada teman kita sombong, teman iblis lu Iya, gitu ya Ki? ya begitu aja udah. Gituin aja ya. Iya. Sombong banget lu, teman iblis lu gitu. Pada ya. hakikatnya yang dapat menyandang sifat sombong hanya Allah. Allah wajar sombong. Dan sombong adalah baju kebesaran Allah. Allah sombong wajar, orang kita diciptain sama Allah kok. Iya. Jadi kesombongan adalah jubah kebesaran Allah. Barang siapa yang ngambil jubahku, kata Allah, akan kujebloskan ke dalam api neraka selama-lamanya. Kita mah cuman seuprit doang dah, Iya, jangan gitu. sombong ya. Nah, Ki, ini kita pengen nanya sekarang tanda-tanda seseorang itu sudah beriman kepada yang goib dalam kehidupan sehari-hari. Goib artinya di sini adalah tentang Ya. Allah, tentang Rasul yang kita nggak pernah Betul, lihat gitu Ki ya. betul. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya seperti apa Ki? Ya, jadi begini Kang Purba. Kalau orang tersebut sudah mengaku beriman dengan adanya Allah, dia mengaku beriman dan percaya dengan adanya Rasulullah, mengaku beriman dengan adanya para malaikat, otomatis dia itu makin dekat sama Allah. Kan gitu.
makin dekat sama Allah, yang ditunjukkan dengan bentuk dia makin rajin ibadahnya di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena dia meyakini bahwa itu Allah ada, malaikat ada, siksa kubur ada, surga ada, neraka ada, yang sampai saat ini belum dia pernah lihat. Tapi dengan keyakinan bahwa itu benar-benar ada, maka diaplikasikan melalui kehidupan sehari-harinya, dia makin rajin ibadahnya, makin rajin sholatnya, makin rajin sodakohnya, makin rajin majlis taklimnya gitu. Kira-kira Kang Robi. Hmm. Ya. Ki, ini kan kadang ya yang sebelum saya kembali ke pertanyaan saya, Ki, beberapa teman lah gitu, Ki, ini pertanyaan pribadi saya. Mereka ini lebih ingin mencari majelis taklim atau tempat sholat yang memang sesuai dengan sunnah Rasul. Banyak yang seperti itu, Ya. Ki. Imamnya seperti apa di sana, Bang? Misalkan nanya sama Ya. saya, Ki. Khotibnya seperti apa di sana, Bang? Beberapa teman kayaknya kurang sunnah, Bang, gitu. Iya. Sekarang terjadi kan, Ki, yang seperti itu. Ada ya, Ki, seperti itu ya. Ada. Saya terkadang mau ngajak teman untuk beribadah bersama, ini udah langsung mundur duluan, Ki, karena mereka mencari yang tersunnah. Tersunah ya. Itu gimana, Ki, saya harus menghadapi teman-teman yang mencari tempat yang paling sunnah ini, Ki? Jadi kalau mencari yang paling sunnah, kayaknya nggak ada, sulit ya. Itu Kan Ki. gitu ya. Iya. Yang penting, Bukankah semuanya sama ya, Ki? iya kan Maaf, Ki. sama. Cuma kan yang membedakan adalah niat ya. Ya. Di sini. Ya. Tempat ibadah semua sama, Itu deh. kan gitu. Ya. Mau ustadznya begini, mau ustadznya begitu, mau itu kan cuma cara metode penyampaiannya saja. Ya. Tapi kan intinya mah kan adanya kita di hati, gitu. Niat kita. Kalau mau nyari yang paling sunnah, bingung saya jawabnya. Iya. Tapi fenomena ini terjadi. Banyak, Banyak ya, Ki? banyak, Iya. gitu. Jadi Ki sendiri menyarankan nih ibadah mah di mana aja. Di mana aja, yang Majelis penting taklim hati manapun, kita, yang penting hati hatinya. kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Oke. Yang pentingnya nawaitunya, Oke. gitu. Nah, Ki, kita berdua kan adalah bisa dibilang konten creator, konten horor nih. Iya. Baik saya atau mungkin Ki. Ini YouTube-nya Ki, ini ada link ya. Banyakin ya Sobat Goib ya, subscribersnya ya. Ki, isinya bagus-bagus loh. Nanti kapan-kapan kamu diajak ziarah juga ke makam-makam yang memang sangat dihormati. Tapi sebelum kita ziarah ke Ya. makam wali Allah, yang harus kita dulukan adalah ziarah ke makam orang. Wah, Orang tua, bener Ki. itu udah wali kita itu. Itu ya paling kita Iya. duluan ya. Nah, Ki, ini kalau misalkan lagi banyak konten mistis yang viral gitu ya, kira-kira mempengaruhi kondisi keimanan seseorang nggak sih, Ki? Apalagi nih ya Bang Robi nih, Ki. Saya mah kan seringnya, mohon maaf nih, menghadirkan yang seakan-akan mereka ini mendapatkan pesan dari langit. Iya, Saya menyampaikannya apa ya, Ki? Paranormal. paranormal. Ahli sihir gitu Iya. ya. Ini kira-kira saya harus stop dulu atau gimana nih, Ki, di bulan suci Ramadan Iya. ini, Ki? Jadi bahaya konten-konten mistis di bulan suci Ramadan sangat mengganggu keimanan kita dan sangat mengganggu ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saya kena langsung puak, Iya. tampar sama Sangat mengganggu. Gitu. Artinya apa? Ramadan itu kan bulan di mana memang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak ibadah ya. Seperti memperbanyak zikir, memperbanyak sholat. Itu adalah hal-hal yang positif yang memang harus kita perbanyak. Cuma diisi dengan konten-konten mistis di bulan suci Ramadan yang akhirnya nanti akan mengganggu ibadah kita, kebuang sia-sia. Langsung Gitu. begini gue. Iya, gitu. Nah, Jadi kalau saya peringankan, ringanin dikit nggak apa-apa ya, Ki? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Minimal kalau saya itu hindari ramalan. Ramalan. Ramalan-ramalan saya hindari dulu, Ki. Beberapa ini adalah yang hadir pada saat bulan Ramadan ini selain Ki, itu adalah mereka yang memang menjadi korban sihir, Ki. Oh gitu. Betul ya? Mereka yang menjadi korban sihir. Jadi ya saya minta mereka bercerita gitu, Ki. Nah, ini ngomong soal zikir, Ki. Ini kan memang acara kita namanya Bisikan Ramadan. Bisikan Ramadan. Teman-teman tiba-tiba makan siang, jam makan siang, mokel yuk, wah ini bisikan setan nih, Iya. gitu ya. Zikir paling ampuh, doa paling ampuh ketika bisikan yang datang di bulan Ramadan itu seperti membawa kita kepada kesesatan tuh yang paling mantap itu zikir yang aman, Ki.
Ya kita minta pohon perlindungan sama Allah seperti Robbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Robbi ayakhdurun, atau paling gampangnya a'udzubi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Jadi kita minta perlindungan sama Allah. Banyak Kang Robbi doa-doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk bisa menangkal ya. Oke. Menangkal dari godaan-godaan ataupun bisikan-bisikan iblis Ya. ataupun yang arah-arah kesesatan itu banyak. Oke, nah di Bisikan Ramadan kita juga memberikan kesempatan buat Sobat Goib untuk ngasih pertanyaan. Kebetulan sudah ada Ki di sini, kita akan menuju ke Danindra dulu. Kata Danindra gini, Ki, kenapa ya saya lebih takut hantu daripada takut dosa? Iya, gitu. Jadi begini Kang Purba, Ya, oke. kenapa orang itu lebih takut hantu daripada takut dosa? Hmm. Kalau dosa yang kita lakukan habis kita melakukan dosa berbentuk wujud benjolan, ya, habis kita berbuat dosa kita benjol. Berbuat dosa kita benjol, mungkin orang banyak yang takut. Kan habis berbuat dosa itu seolah-olah itu tidak ada apa-apa gitu kan. Habis melakukan tidak ada reaksi ataupun dampak apa-apa, tapi dampaknya nanti ketika dia nanti di yaumil qiyamah gitu kan. Balasan yang apa yang dia kerjakan di dunia pasti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu lebih takut dengan hantu? Karena dia mungkin lebih kental dengan suasana mistis yang akhirnya dari budaya-budaya atau turun-menurun yang cerita-cerita itu menyeramkan, sugesti ya namanya ya. Akhirnya dia punya sugesti bahwa serem dan takut. Lebih takut hantu daripada dia berbuat dosa. Padahal ajab Allah sebenarnya lebih dahsyat daripada kita ngelihat hantu. Benar, Ki. Balasan Allah itu lebih dahsyat daripada kita melihat hantu. Sebenarnya tadi Ki sempat bilang akan ada balasannya di Yaumul Qiyamah, Ki. Iya. Padahal yang aku pernah baca juga nih, Ki, dari sebuah hadis, Ki. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu balasannya itu pelan-pelan akan terasa di usia kita ketika kita sudah 40-an nih, Ki. Betul. Jadi kalau bahasa orang sono bilang mah orang Thailand bilang hukum karma. Hukum karmanya, tabur tuainya. Iya, tabur Ini tuai. kebetulan tahun ini saya kepala 4, Ki. Saya nunggu banget Berarti ini, ya harus sudah Allah. hati-hati, harus sudah hati-hati. Aduh, hasbunallah. Iya, harus sudah hati-hati. Harus hati-hati, Ya terkadang memang dosa yang kita lakukan itu memang bisa terasa ketika kita udah umur 40 ke atas. Betul, itu Ki, bisa, itu ya. bisa kita kenapa kok jadi begini, kenapa jadi apa gara-gara gua dulu pernah ngelakuin dosa gitu. Itu memang Itu sudah betul ya, ada, Ki, ya, di betul. kepala 4 ya, Ki. Ya Betul. Allah. Oke, Ki, untuk episode perdana ini kita akhiri, dan sekarang mungkin Ki ada pesan kepada teman-teman Sobat Goib yang beriman yang sangat kita sayangi sekali. Apa kira-kira pesan dari Ki agar Sobat Goib ini keimanannya kepada yang goib itu bisa lebih meningkat di bulan suci Ramadan ini, Ki? Iya, baik. Baik untuk para teman-teman semua, saya berpesan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al imanu tasdiqan biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu yakin dalam hati, kemudian diucapkan dalam bentuk lisan, kemudian dikerjakan dalam bentuk perbuatan. Kalau kita sudah yakin dengan keberadaannya Allah, kita sudah yakin dengan keberadaan malaikat. Malaikat kan gaib, Allah gaib. Keberadaan surga gaib, keberadaan neraka kan gaib. Kalau kita sudah meyakini itu, maka kita keluarkan, kita ikrarkan di dalam mulut kita dengan sebutan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita aplikasikan wa amalul arkan, kita amalkan dalam perbuatan seperti melakukan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian zakat, sodakoh. Nah, makin kita mantap keimanan kita, makin kita ibadahnya insya Allah rajin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah demi Allah, Demi Allah. bukan buat orang di Bukan buat orang yang bla 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 tanda kutip gitu. Apa yang kita lakukan karena Allah, insya Allah akan membawa keberkahan buat diri kita. Terima kasih banyak, Ki. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya, teman-teman. Waduh, langsung yuk taubat yuk. Yuk taubat yuk. Ada filmnya tuh, ada filmnya. Yuk tobat yuk. Yuk taubat yuk. Ada film lagi ya. Ada filmnya itu. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya nanti sama Ki Dibak. Kita pamitan. Selamat bersiap-siap buka puasa. Tapi kalau misalkan sekarang nontonnya lagi mau siap-siap sahur juga, selamat siap-siap sahur.
Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.